Lo sadar nggak? Sebagian besar isi pikiran lo itu bohong. Iya, bohong. Pikiran kita sering banget ngegambarin hal yang nggak pernah terjadi, tapi tetap aja kita percaya, seolah itu kebenaran. Lo pernah nggak mikir, kayaknya gue bakal gagal, padahal belum nyoba apa-apa? Atau kayaknya orang itu benci gue, padahal faktanya dia cuma sibuk. Nah, itu contoh gimana pikiran bisa jadi penjara. Masalahnya, kalau lo terus-terusan percaya semua yang muncul di kepala, lo bakal hidup dalam ketakutan yang lo bikin sendiri. Dan yang lebih parah, lo jadi kehilangan kesempatan yang sebenarnya ada di depan mata. Pertanyaannya, kalau pikiran sering nipu, terus gimana cara kita bedain mana yang harus dipercaya dan mana yang harus diabaikan? Itu yang bakal kita bongkar sekarang. Kebanyakan orang hidup dengan satu asumsi besar. Kalau sesuatu muncul di kepala mereka, itu berarti benar. Padahal, kenyataannya nggak gitu. Pikiran itu ibarat notifikasi HP. Nggak semua notifikasi penting. Bahkan banyak yang cuma spam. Bayangin kalau setiap kali HP lo bunyi, lo langsung percaya semua info yang masuk tanpa ngecek dulu. Bisa kacau kan? Sama halnya dengan pikiran. Contoh paling simple, lo mau presentasi di depan kantor. Pikiran lo bilang, nanti pasti salah ngomong, pasti diketawain. Nah, itu belum tentu benar. Faktanya, bisa aja presentasi lo lancar, bahkan bikin orang kagum. Tapi karena lo keburu percaya sama isi kepala sendiri, lo jadi gugup, salah beneran, dan akhirnya seolah-olah pikiran itu terbukti. Padahal yang bikin kejadian bukan kenyataan, tapi sugesti dari pikiran yang lo telan mentah-mentah. Ada riset dari National Science Foundation yang nunjukin rata-rata manusia punya lebih dari 60.000 pikiran per hari. Dan yang bikin lebih nyesek, sekitar 80%-nya cenderung negatif, berulang-ulang, dan gak ada hubungannya sama realita. Jadi, kebayang nggak kalau kita hidup cuma ngikutin apa yang lewat di otak? Itu sama aja kayak nyetir mobil dengan GPS rusak, lo bakal nyasar terus. Makanya, langkah pertama biar pikiran lo gak ngendaliin hidup adalah sadar bahwa pikiran itu bukan fakta. Pikiran hanyalah suara di kepala, semacam narasi otomatis. Sama kayak komentator di pertandingan bola. Kadang komentarnya tajam, kadang lebay, kadang salah total. Lo bisa dengerin, tapi jangan langsung anggap itu kebenaran. Cara latihannya sederhana. Setiap kali ada pikiran negatif muncul, tanya ke diri sendiri. Ini fakta atau cuma asumsi? Misalnya, pikiran bilang, gue nggak cukup pintar buat kerjaan ini. Ubah jadi pertanyaan, apa benar ada bukti kalau gue nggak pintar? Atau ini cuma rasa takut? Dengan nanya gitu, lo udah bikin jarak antara lo dan pikiran. Lo bukan pikiran lo. Lo adalah orang yang bisa milih mau percaya atau enggak. Kalau lo bisa dapat jarak itu, hidup jadi jauh lebih ringan. Karena lo nggak lagi kejebak sama drama kepala sendiri. Dan percaya deh, ini pondasi penting buat melatih pikiran supaya lebih tenang, fokus, dan waras di dunia yang penuh distraksi. Lo pernah gak lagi sendirian di kamar, tiba-tiba keingat momen memalukan pas SMP dulu, terus pikiran lo muter ulang kejadian itu berulang-ulang. Rasanya kayak benar-benar kejadian lagi, padahal itu cuma rekaman lama yang diputar ulang otak. Inilah bukti paling jelas bahwa pikiran itu cuma cerita, bukan kenyataan. Otak kita punya kebiasaan aneh, dia suka bikin narasi. Bahkan hal-hal kecil bisa dijadikan drama. Misalnya, lo lagi chat sama temen, terus dia nggak balas selama 2 jam. Pikiran lo langsung bikin skenario. Wah, jangan-jangan dia kesel sama gue. Atau mungkin dia udah nggak anggap gue temen lagi. Padahal, faktanya bisa sesimpel dia lagi tidur siang atau kuotanya habis.
Tapi cerita di kepala lo udah panjang banget, kayak sinetron 200 episode. Kalau gak disadari, cerita-cerita ini bisa bikin hidup lo penuh kecemasan. Kenapa? Karena otak gak bisa bedain mana kenyataan, mana imajinasi. Makanya, orang bisa keringetan, deg-degan, bahkan ketakutan cuma karena mikirin sesuatu yang belum terjadi. Sama kayak orang nonton film horor, walaupun tahu itu cuma film, tubuh tetap bereaksi seolah-olah hantu beneran nongol di depan mata. Kabar baiknya, lo bisa ngendaliin ini. Caranya adalah dengan latihan mindfulness sederhana. Mulai lihat pikiran sebagai cerita yang lewat, bukan realita. Misalnya, kalau pikiran lo bilang, gue bakal gagal di wawancara kerja ini, jangan langsung percaya. Coba kasih label, oh ini cuma cerita tentang kegagalan. Dengan begitu, lo bikin jarak. Lo bukan lagi pemain utama yang kejebak di dalam cerita, tapi penonton yang bisa milih mau ikutan hanyut atau enggak. Ada teknik simple yang bisa lo coba sekarang juga. Namanya, namain pikiran. Setiap kali ada pikiran muncul, kasih label ke dia. Contoh, kalau kepikiran soal masa depan, bilang aja, oke, ini pikiran cemas. Kalau ingat masa lalu, oke, ini pikiran nostalgia. Kalau ngedengar suara dalam kepala ngejudge diri sendiri, oke, ini pikiran kritik. Dengan ngasih label, lo secara gak langsung ngerem pikiran biar gak jadi kenyataan yang lo telan bulat-bulat. Ingat, cerita di kepala bisa seru, bisa menakutkan, bisa bikin jatuh. Tapi pada akhirnya, itu cuma cerita. Yang nentuin jalan hidup lo bukan isi narasi otak, tapi apa yang lo pilih buat lakuin. Kalau lo bisa bedain mana cerita dan mana kenyataan, lo udah satu langkah lebih dekat ke pikiran yang lebih tenang dan fokus. Lo pasti pernah ngalamin momen di mana semuanya berantakan sekaligus. Deadline numpuk, masalah keluarga nongol, duit seret, ditambah otak lo terus-terusan ngeluarin notifikasi kayak HP rusak. Pikiran jadi kayak jalan tol pas jam pulang kerja, macet total. Nah, di kondisi kayak gini, ada satu kemampuan yang bisa jadi senjata, melatih pikiran buat tetap tenang. Banyak orang kira pikiran tenang itu bawaan lahir, kayak orang yang memang dasarnya kalem. Padahal, pikiran tenang itu bisa dilatih, sama kayak lo latihan push up biar badan kumat. Dan kabar baiknya, caranya nggak ribet. Gue kasih lo 3 langkah simple yang bisa langsung lo praktekin. Langkah pertama, sadari napas lo. Kedengarannya receh, tapi jangan diremehin. Napas adalah remote control buat pikiran. Coba aja, pas lo lagi panik, tarik napas pelan lewat hidung, tahan 2 detik, lalu buang pelan lewat mulut. Ulangi beberapa kali. Efeknya, otak langsung dapat sinyal, bro, aman, gak ada bahaya. Cara ini bikin sistem saraf lo turun tensinya. Jadi, sebelum lo ambil keputusan gegabah atau ngomel gak jelas, tarik napas dulu. Langkah kedua, bikin jarak sama pikiran lo. Ingat tadi, pikiran itu cuma cerita. Nah, pas lagi kacau, lo jangan buru-buru percaya sama semua yang otak lo omongin. Misalnya, otak lo bilang, hidup gua hancur. Coba jawab dalam hati, oke, itu pikiran, bukan fakta. Dengan begitu, lo nggak kejebak sama drama yang otak bikin. Langkah ketiga, fokus ke hal kecil yang bisa lo kontrol sekarang. Seringkali, alasan kita stres itu karena kita mikirin hal yang di luar kendali. Gaji belum naik, bos gak adil, dunia gak berpihak. Tapi, coba balik fokus ke hal yang bisa lo kontrol. Misalnya, lo bisa mulai kerjain satu tugas kecil atau beresin meja kerja. Kelihatan sepele, tapi itu kayak ngeriset otak lo biar nggak terlalu kusut. Teknik ini ada dasar ilmiahnya. Dalam psikologi, ini disebut grounding, balikin fokus ke saat ini biar pikiran nggak lari kemana-mana. Contoh real, bayangin lo baru diputusin pasangan. Otak lo langsung heboh, gue nggak bakal nemu orang lain, hidup gue hancur.
temang, jangan dilawan dengan motivasi palsu. Tarik napas, sadar itu cuma cerita, lalu fokus ke hal kecil yang bisa lo lakuin sekarang. Bisa sesederhana mandi, makan yang enak, atau jalan keluar sebentar. Hal-hal kecil ini jadi jangkar biar lo nggak tenggelam sama ombak pikiran. Tenang itu bukan berarti masalah hilang, masalah tetap ada. Tapi dengan pikiran yang tenang, lo bisa lihat jalan keluar lebih jelas. Kayak air keruh, kalau terus diaduk, makin butek. Tapi kalau didiamin sebentar, pelan-pelan jadi jernih. Pikiran lo juga gitu. Jadi, kalau hidup lagi kaos, jangan buru-buru cari motivasi murahan. Latih pikiran lo buat tenang dengan 3 langkah tadi. Napas dulu, kasih jarak sama pikiran, lalu fokus ke hal kecil yang bisa lo kontrol. Kalau lo perhatiin, hidup itu gak pernah lepas dari kekacauan. Kadang masalah datang barengan, kayak hujan badai tanpa jeda. Lo mungkin mikir, kenapa gue nggak bisa tenang? Kenapa hidup gue kayak gini terus? Tapi, kebenarannya, yang bikin lo makin hancur bukan masalahnya, melainkan cara lo merespon masalah itu. Banyak orang coba lari dengan cari distraksi. Scroll medsos berjam-jam, main game sampai lupa waktu, bahkan ada yang ngelampiasin ke hal-hal negatif. Sekilas itu bikin lega, tapi sebenarnya cuma nutupin rasa kacau, bukan menyelesaikannya. Akibatnya, pas distraksinya hilang, masalah balik lagi, bahkan lebih berat. Itulah kenapa melatih pikiran buat tenang itu penting. Tenang bukan berarti cuek, apalagi pasrah. Tenang artinya lo kasih ruang buat otak lo berhenti panik, supaya lo bisa lihat masalah dari sisi yang lebih jernih. Kayak naik drone, kalau lo ada di dalam keramaian, lo cuma lihat orang dorong-dorongan. Tapi begitu naik ke atas, lo bisa lihat jalurnya, lo bisa ambil keputusan lebih bijak. Bayangin gini, ada 2 orang yang sama-sama di PHK. Orang pertama panik, tiap hari ngomel, sibuk nyalahin keadaan. Orang kedua, tarik nafas, tenangin pikiran, lalu mulai mikirin langkah kecil yang bisa diambil. Dalam 3 bulan, kira-kira siapa yang lebih punya peluang nemuin jalan keluar? Jawabannya jelas, bukan karena orang kedua lebih pintar, tapi karena dia bisa jaga pikirannya tetap stabil. Nah, kabar baiknya, lo juga bisa jadi orang kedua. Lo nggak perlu bakat khusus, nggak perlu ilmu tingkat dewa. Lo cukup mulai dari hal sederhana, latihan napas, kasih jarak sama pikiran, lalu fokus ke apa yang bisa lo kontrol. Lakuin konsisten, pelan-pelan otak lo akan terbiasa lebih tenang. Dan ingat, kalau lo gagal hari ini, gak apa-apa, namanya juga latihan. Sama kayak gym, sekali angkat beban gak langsung bikin badan jadi. Yang penting, lo terus latihan. Besok coba lagi, besoknya lagi coba lagi. Lama-lama, pikiran lo jadi lebih kuat, lebih stabil, lebih tahan banting. Jadi, jangan tunggu dunia berubah biar lo bisa tenang. Dunia nggak akan berhenti kasih masalah. Justru lo yang harus belajar menenangkan pikiran di tengah ributnya dunia. Karena pada akhirnya, ketenangan itu bukan hadiah dari keadaan, tapi hasil dari latihan diri sendiri. Oh iya, sebelum lo lanjut ke video lain, gue mau ingetin, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, biar lo nggak ketinggalan konten reflektif kayak gini yang bisa bantu lo latihan mental di tengah kehidupan yang kadang kejam. Dengan subscribe, lo juga ikut support channel ini buat terus berkembang dan bagi insight yang bermanfaat. Oh iya, sebelum lo lanjut ke video lain, gue mau ingetin, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, biar lo nggak ketinggalan konten reflektif kayak gini yang bisa bantu lo latihan mental di tengah kehidupan yang kadang kejam. Dengan subscribe, lo juga ikut support channel ini buat terus berkembang dan bagi insight yang bermanfaat.